Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Adi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri, sejarah dan budaya yang ada di Candi Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Candi Kalasan merupakan sebuah candi Buddha tertua yang ada di Yogyakarta, yang tepatnya berada di Dusun Kali Bening, Tirto Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Dalam prasasti Kalasan dijelaskan bahwa Candi Kalasan ini juga biasa disebut dengan Candi Kali Bening karena sesuai dengan nama lokasi tempat candi tersebut berada. Candi Kalasan dan Candi Sari memiliki kemiripan dalam keindahan bangunan serta kehalusan dari setiap pahatannya. Selain itu, ciri khas lain yang hanya ditemui pada kedua candi ini ialah digunakannya Vajralepa atau Brajalepa sebagai pelapis untuk ornamen-ornamen dan relief-relief pada dinding luar dari candi tersebut. Candi Kalasan dibangun oleh raja atau penguasa kerajaan pada masa itu dengan tujuan untuk berbagai kepentingan. Keterangan mengenai Candi Kalasan tersebut dijelaskan dalam sebuah prasasti Kalasan yang ditulis pada tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti Kalasan tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan menggunakan huruf Pranagari. Dalam prasasti Kalasan dijelaskan bahwa dahulu para penasihat keagamaan Wangsa Selendra telah menyarankan agar Maharaja Teja Purnama Panangkaran atau Rakai Panangkaran, putra dari Raja Sanjaya dari Kerajaan Mataram Hindu, untuk mendirikan bangunan suci untuk memuja Dewi Tara dan sebuah biara untuk para biksu atau pendeta Buddha. Konon dahulu pada masa Mataram kuno pada tahun 750 hingga 850 Masehi terdapat dua buah dinasti besar yang menguasai tanah di wilayah Jawa Tengah. Di tanah wilayah Jawa Tengah bagian utara dikuasai oleh dinasti atau Wangsa Sanjaya yang memeluk agama Hindu dan memuja Dewa Siwa dengan rajanya yang bernama Rakai Panangkaran sebagai raja kedua dari kerajaan Mataram Hindu yang kedua. Sedangkan tanah di wilayah Jawa Tengah bagian selatan dikuasai oleh dinasti atau Wangsa Sailendra yang beragama Buddha aliran Mahayana yang sudah condong ke aliran Tantrayana. Kedua dinasti besar tersebut dipersatukan dengan sebuah pernikahan antara Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya dengan Pramuda Wardani, anak dari Maharaja Samaratunggal dari Wangsa Sailendra, dan pernikahan tersebut terjadi pada sekitar tahun 838 hingga 851 Masehi. Untuk membangun bangunan suci pemujaan Dewi Tara ini, Rakai Panangkaran menganugerahkan desa Kalasan dan untuk membangun biara yang diminta oleh para biksu atau pendeta Buddha.
Diperkirakan bahwa candi yang dibangun untuk memuja Dewi Tara adalah Candi Kalasan, karena di dalam candi ini semula terdapat patung Dewi Tara, walaupun patung tersebut sekarang sudah tidak berada di tempatnya lagi. Sementara itu, yang dimaksud dengan biara tempat para biksu atau pendeta Buddha menurut perkiraan adalah Candi Sari yang memang letaknya tidak jauh dari Candi Kalasan. Berdasarkan tahun penulisan dari prasasti Kalasan itulah diperkirakan bahwa tahun 778 Masehi merupakan tahun didirikannya Candi Kalasan. Bangunan Candi Kalasan ini diperkirakan berada pada ketinggian sekitar 20 meter di atas permukaan tanah, sehingga tinggi keseluruhan dari bangunan Candi Kalasan ini mencapai sekitar kurang lebih 34 meter. Candi Kalasan ini berdiri di atas alas berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 45 kali 45 meter yang membentuk selasar di sekeliling candi. Di setiap sisi terdapat tangga naik ke emperan candi dengan dihiasi oleh sepasang kepala naga pada kakinya. Di hadapan anak tangga terbawah terdapat hamparan lantai dari susunan batu, dan di depan kaki tangga dipasang lempengan batu yang tipis serta halus dengan bentuk berlekuk-lekuk. Bangunan Candi Kalasan secara keseluruhan berbentuk 4 persegi panjang yang berukuran 34 kali 45 meter dan terdiri atas ruang utama yang berbentuk bujur sangkar serta bilik-bilik yang menjorok keluar di tengah keempat sisinya. Dinding di sekeliling kaki candi dihiasi dengan pahatan bermotif kumuda atau daun kalpataru yang keluar dari jambangan bulat. Candi Kalasan ini memiliki 4 buah pintu yang terletak di keempat sisinya, namun hanya 1 pintu sisi timur dan barat yang mempunyai tangga untuk mencapai pintu, dan hanya pintu di sisi timur yang merupakan pintu masuk ke ruang utama di tengah candi. Dilihat dari letak pintu utamanya tersebut, dapat dikatakan bahwa Candi Kalasan ini menghadap ke timur, dan tepat di atas ambang pintu di bawah pahatan Kala Makara terdapat hiasan kecil berupa wanita bersila yang sedang memegang benda di kedua belah tangannya. Relung-relung di sisi kanan dan kiri atas pintu Candi Kalasan dihiasi dengan sosok dewa dalam posisi berdiri sedang memegang bunga teratai. Pada bagian atas tubuh dari Candi Kalasan ini berbentuk kubus yang melambangkan puncak Meru dengan dikelilingi oleh 52 stupa setinggi rata-rata 4,6 meter. Sepanjang batas antara atap dan tubuh candi dihiasi dengan deretan makhluk kerdil yang disebut Gana, sedangkan atap Candi Kalasan berbentuk segi 8 dan bertingkat 2. Pada tingkat pertama dihiasi dengan relung-relung yang berisi arca Buddha, sedangkan pada tingkat kedua dihiasi dengan relung-relung yang berisi arca Dhyana Buddha. Bila dilihat dari dalam puncak, atap candi terlihat seperti rongga dari susunan lingkaran dari batu yang semakin ke atas semakin menyempit. Ruang utama candi berbentuk bujur sangkar dan mempunyai pintu masuk pada sisi timur, dan di dalam ruangan tersebut terdapat susunan batu bertingkat yang dahulu merupakan tempat untuk meletakkan patung Dewi Tara. Patung Dewi Tara tersebut diperkirakan terbuat dari perunggu setinggi 6 meter, sedangkan di sisi barat menempel pada dinding di belakang susunan batu bertingkat tersebut terdapat semacam altar tempat pemujaan.
Mari kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya Candi Kalasan ini bisa tetap lestari dan bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Candi Kalasan ini. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.